وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلام جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الإخوة الكرام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين فالمغربين يا أيها المستمعون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله amma ba'd ingkang tansah kawula mulyakaken saha kawula hormati wonten ngarsanipun para alim saha para kiai ugi ingkang tansah kawula hormati saha kawula mulyakaken wonten ngarsanipun jajaran Tarfidiyah Sohor Suriyah Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Benci ini ugi ingkang tansah kawula hormati wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa saha saperangkatipun dumateng para sepuh tokoh masyarakat lan ugi dumateng para bapak saha para ibu wonten supaya ingkang tansah kawula mulyakaken saha kawula hormati sederek-sederek kawula saking Badan Otonom Jamiah Nahdlatul Ulama sakmenika saking ibu-ibu muslimat mbak-mbak fatayat sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, ugi sahabat Rijalul Ansor yang saya banggakan tidak terkecuali kepada Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, sedaya kemawon kaum muslimin muslimat ingkang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Saha boten supe ingkang tansah kawula hormati jajaran kepanitiaan napa dene penyelenggara sehingga terlaksanaken sakmenika majelis ingkang minulya dalu sakmenika mugi panjenengan pinaringan senantiasa anggene mulyakaken siar Islam sakmenika al aqidah ahlussunnah wal jamaah pinaringan kecatat amal ingkang sae saged manfaati wonten dunya saha benjang wonten akhirat amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang tansah kawula hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, wonten mriki sakjane kawula niki kaya dene kondur marang rumah sendiri. Lho kok katen ke nggih, keranti kula rumiyin termasuk di antara santri saking Pondok Pesantren Al Ihsan Beji. Sakmenika kawula nggadahi rencang-rencang dalu sakmenika kathah ingkang nderek rawuh. Di antaranya sahabat saya Nur Said, Wahidin, Siti dan sebagainya. Mila kawula niku mboten asing. Ngaten nggih. Mboten asing kali dalane ngaten. Wis ora mungkin Habib Beji diundang niku salah jalan.
akhirnya takon-takon kayak Ayu Ting Ting, kemana ya. Orang bagal kerani Toriko Habibie sanes Toriko Ayu Ting Ting Dong. Ayu Ting Dong beda. Alhamdulillah jalur sak menika kawula saged muwajahah bil wujuh kalian panjenengan masyarakat Benci Nahdiyin Nahdiyah. Kebanggaan kagem awak kawula estu kebanggihan kalih tiang-tiang ingkang wonten ranah atine demen dumateng para alim ulama. Ingkang tentunipun wonten ranah atine demen dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila mboten kaget nek nalikane ranting NU wonten Benci gelar dalu sakmenika pengajian sohok solawat dalam rangka mengeti Isra lan Mi'raj sebagai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakmenika nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ingkang bener-bener kita raosaken. Nikmat ingkang bener-bener kita raosaken nek nalikane dalu sakmenika kawula panjenengan sami kempal wonten sakmenika majelis minulya. Kempal wonten majelis ingkang sae ngamalaken amaliyah ingkang sae lan dalu sakmenika tesi kalebet bulan pertengahan Rajab bulan ingkang mulya di antaranipun wulan-wulan suci Gusti Allah taala ingkang 4 sakmenika. Mila dalu sakmenika hadir majelis sakmenika kawula panjenengan sami tiang-tiang ingkang senantiasa tindak saking griya pinuju wonten sakmenika majelis niat ingkang sae. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sae mugi-mugi Allah. Lajeng ngamalaken sholawatan napa dene ngaji mengeti Isra Mi'raj sae napa mboten? Sae. Dan sakmenika wakatil wakat bulan Rajabun Syahrullah. Rajab sakmenika wulane Gusti Allah memiliki keutamaan kemuliaan di dalamnya, rahmat bercucuran. Maka mudah-mudahan dalu sakmenika nandhakaken kawula panjenengan sami estu-estu dalu sakmenika diguyur kali rahmat Allah taala. Diguyur kali rahmat Allah Subhanahu wa taala, diteguhaken iman Islami kula panjenengan sami lan saged istiqomah wonten Jamiah Nahdlatul Ulama terus dumugi akhir hayat hidup kita di dalam thariqah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Amin ya rabbal alamin. Mugi kali keberkahan sakmenika majelis senantiasa awak kawula panjenengan sami pinaringan sehat kanthi afiah. Sehat kanthi afiah. Mudah-mudahan kawula panjenengan sami pinaringan rezeki ingkang barokah, pinaringan rezeki ingkang senantiasa cukup senantiasa kagem kebutuhan kita wonten dunya, cukup kagem kesenan sing esensine ibadah marang Gusti Allah lan amal sae. Mudah-mudahan kanthi rezeki barokah sakmenika kawula panjenengan sami saged nglampahi nindakaken haji lan umrah. Ziarah wonten Madinah, ziarah wonten baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaringan putra putri kang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kawula panjenengan ugi senantiasa utange paring lunas sedaya. Utange paring lunas sedaya. Berarti wajah-wajah napa niki? Berutang. Wajahnya wajah berutang. Aduh. Kalem-kalem kok wajah berutang ya. Teksi nanti, wajah berutang daripada wajah beruang. Nek wajah berutang masih tembeji. Tapi kalau wajah beruang wonten pundi? Wonten pundi? Lah kalau dongaken jenengan mangke di wajah beruang. Tapi beruang sing bener-bener kata yatrone ngaten nggih, duduk beruang niku ngaten.
Masya Allah, wajah-wajah beruang yang senantiasa dermawan rezekinya barokah. Hadirin hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, wonten setunggal santri niku matur dumateng setunggal kiai. Mbah Yai kula badhe taken kalian panjenengan babagan napa? Babagan sahubungan dos pundi awak kawula niku anggene melewati waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Wonten ngarsanipun Allah kula dos pundi. Lajeng Kiai sakmenika matur, jawabanmu niku saged diungkapaken kados keterangan sakmenika jare Pak Yai. Napa? Idza aradta an ta'rifa qadraka fanzur fi hadza yukimuka. Apabila engkau ingin mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana engkau didudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artosipun teng mriki wonten tiga faktor. Kita niku saged ningali kedudukan kita nggih dos pundi anggene mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Setunggal tiga faktor. Kita sebagai hamba kawulane Gusti Allah ada gitu. Lajeng kawula panjenengan sami dididik kalian ilmu agama. Nglampahi sak menika amal kebajikan kanthi niat krana Gusti Allah. Ingkang kaping kalih wonten tempat. Lah niki tempatnya saged ditingali. Tempat niku tempat kebagusan apa mboten? Tempat kebagusan saged ditingali. Contoh kayak dari masjid. Jenengan iktikaf, jenengan sholat jamaah, jenengan ngaji, jenengan pikiran, atau gitu. Wonten tempat-tempat kebagusan saat lintunipun, majlis ilmu, majlis zikir, atau gitu. Pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, atau panjenengan ditempataken sebuah tempat, tapi tempat saat menika panjenengan saged kuat, atau gitu. Nah, saged kuat selalu senantiasa hatinya berta'alluq kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, saged ditingali yaitu amal kebagusannya. Lah, kalau misalkan yang ketiga kita sedang melakukan amal kebagusan kayak dene zikir, ngaji, ngaji terus ceritakan kebagusan, kesaenan. Lan salunturipun pun amal-amal kebagusan, insya Allah faktor saat menika saged ditingali. Nek nalikane kawula panjenengan sami nek ngamalaken saat menika tiga perkara tersebut, insya Allah kula jenengan sami sae mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lah dalu saat menika mudah-mudahan gambaraken sing disampaikan kalian Al-Imam Ibnu Athaillah. Idza aradta an ta'rifa qadraka fanzur fi hadza yukimuka. Niki wonten kitab Al-Hikam. Lajeng para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, dilenggahaken kawula panjenengan sami wonten dalu sak menika. Wonten tempat ingkang saya sak menika pitulungane saking Allah Subhanahu, pitulungane saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan sami kedah syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Malam minggu sak menika mangke niki kawula pangkat saking griya. Bocah-bocah nom kados ngaten niki. Nggih, bocah-bocah nom kados ngaten ABG, remaja-remaji. Mereka melakukan nopo sing arane kebut-kebutan motor. Manfaat napa mboten? Mboten. Lajeng apa? Pergaulan pemuda-pemudi zaman sekarang. Mereka duduk bareng, senantiasa bukan mahramnya mereka. Mereka memadu kasih dengan cinta yang terlarang, cinta yang dilarang oleh agama. Karena dia nafsu nih. Masya Allah. Lah tempat-tempat hiburan, makanya dilewati wonten malam Ahad. Ya Allah, ning kula panjenengan sami alhamdulillah
pinaringan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala saged tompal wonten sak menika majlis. Mila para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, monggo sesarengan kali syukur kalian Allah Subhanahu wa taala diangan-angan nikmate saking Allah taala wonten waket sak menika kang diparingaken dumateng kita sedaya. Kanthi nderekaken setunggal hadis qudsi, idza arafta anna ni'ama minni raditu minka bidzalika syukra. Ketahuilah nikmat zahir wal batin niku saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita, nikmat nopo rohani kita, Allah yang paling. Nek kula jenengan sami betul-betul ngakoni kenikmatan sak menika kanthi disyukuri, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho saking Gusti. Kata Allah Ta'ala dawuh napa? Raditu minka bidzalika syukra. Aku ridho kepada rasa syukurmu atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sak menika dalu sinten ingkang paring? Sinten ingkang paring? Allah Subhanahu wa taala. Nikmati disane dzikir marang Allah. Nikmati disane dzikir marang Allah. Nikmati dalu sak menika ngampe ketaatan marang Allah. Nikmati umur kita anggere makmuraken wonten bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rakkat 'aina syauqa wa tayyiba rabbana 'ashqa fa ataitu ila habibi Ya
dengan penuh kebahagiaan akan merasa rindu kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Salam-salam monggo. Ya Thaibatu jitu bisabba
tansah kawula hormati saha kawula muliaken. Di saat peristiwa Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad SAW, saat itu Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang tidak bisa diangan-angan menurut kita sebagai orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat itu ada sebuah riwayat menarik. Guru kami Al-Ustaz Abdul Qahar memiliki seorang guru namanya Ustaz Dimyati. Ustaz Dimyati mendapatkan keterangan ini adalah dari gurunya Al-Habib Al-Imam Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Darul Hadis Malang. Pada suatu malam saat Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad, Nabi menghadap kehadirat Allah. Pada saat itu terjadi wata'atil muhawarah, terjadi sebuah dialog di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi kita Muhammad, limanis sama ya Muhammad, wahai Muhammad, siapakah yang memiliki langit ini? Nabi Muhammad menjawab, laka ya Allah, langit ini yang memiliki adalah engkau wahai Allah. Limanil ard ya Muhammad, kemudian bumi ini siapa yang memiliki? Kemudian Nabi mengatakan, laka ya Allah, bumi ini yang memiliki adalah engkau wahai Allah. Limanil arsh, terus kemudian arsh ini siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya semacam itu. Nabi kemudian mengatakan, arsh yang memiliki adalah engkau wahai Allah. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, di dalam lanjutan keterangan ini ada sebuah kegembiraan bagi kita umat Nabi Muhammad. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan melampah taat kita kepada Allah ketika kita melaksanakan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Berita gembira itu apa Habib? Kalian angan-angan dong. Apa yang kemudian saya sampaikan? Apakah itu? Allah bertanya, liman ana ya Muhammad, liman ana ya Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, kemudian aku ini dimiliki oleh siapa? Siapa yang memiliki aku? Siapa yang senantiasa para hamba-hambaku ini yang di dalamnya keyakinannya aku hujankan rahmat, taufik dan hidayahnya, karena dia mengakui bahwa aku adalah Rabb-Nya. Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan ini, kemudian Nabi fasadat, dia kemudian terdiam. Nabi terdiam pada saat itu, tidak bisa menjawab. Fayusjudu, kemudian Nabi pun sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, ana liman yusalli wa yusallimu alaika ya Muhammad, ana liman yusalli wa yusallimu alaika ya Muhammad. Kegembiraan bagi kita umat Nabi Muhammad, gembira kemayang-mayang kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena Allah mengatakan, mereka orang-orang yang mengaku aku sebagai Rabb-Nya melaksanakan perintahku untuk bersalawat salam kepadamu, sesungguhnya rahmat, taufik, hidayah aku guyurkan rahmat yang agung itu untuk mereka yang bersalawat dan salam kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah. Subhanallah.
Malam ini kita lisannya bersalawat salam kepada Nabi Muhammad. Malam ini hati kita mengeluarkan isinya dengan tanda apa? Lisannya keluar dzikir, lisannya keluar sholawat. Dalam qasidah Arab, makalah Arab dikatakan innama yantahul ina'u bima fih. Kalau air ini isinya adalah putih, maka apabila ditumpahkan akan keluar warna putih. Kalau ini isinya bening, ketika dikeluarkan maka akan keluar bening. Kalau hati kalian sayang, kalau cinta maka keluarnya apa? Cintrong. Gimana gitu? Ya Allah. Ada orang namanya Sinten Sumini. Dua bocorannya Sumono. Ya, Sumini dua bocorannya Sumono. Sumono Uki. Kata Sumini matur, Kang Sumono, ya, Kang Sumono, saya sangat cinta banget sama diri kau. Buktinya apa? Aku ini selalu mengingat-ingat kamu, Sumono. Iya, Masya Allah. Terus saya Sumini matur, Kang Sumono, Sumono Ugi. Kalau ditresna kali jeneng Sumono Ugi. Aku pun cinta sama diri. Tandanya apa? Dia mengatakan, ketika kamu nan jauh daripada pandangan mataku, lisanku ini selalu menyebut-nyebut namamu Sumono. Iya. Akhirnya jere Sumono matur nomo Sumini, Sumini Ugi. Saya juga senantiasa menyebut-nyebut namamu. Faman ahabba syai'an aktsara min dzikri. Tanda-tandanya orang teman itu dia akan nyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Betul apa betul? Betul ya? Yang betulnya paling keras biasanya pengalaman tuh. Ya, gak apa-apa dong, romantis kan? Ya, Masya Allah. Romantis. Malam ini romantisan kita dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani dirahmati oleh Allah. Innama yadahul inamu bimafi. Lisan ini adalah cermin ada yang dalam hati kita, sesuatu yang dari hati kita. Lisan ini menyebut-nyebut asma Allah. Lisan ini menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Semoga itu adalah gambaran kalau di dalam hati kita memang terukir asma Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga lisan kita bersolat salam kepada Nabi Muhammad dengan penuh riang, gembira, bahagia dan bersemangat. Karena memang di dalam hatimu sayang terukir nama Muhammad Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada terukir namanya Sumono singkat dulu. Ya, Sumononya yang berapa? Ketiga, Allah terlebih dahulu. Pemikiran saya Sumono. Kata saya lagi bisa tak dari Mono. Sumini benar-benar. Sumini, entahnya sumringah habib. Masya Allah. Hadirin hadirat ingkang tansah kawula muliakan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan innallaha ta'ala wa kalla biqabri malakan a'tal asmal khalaiq fala yusalli alaihi ahadun ila yaumil qiyamah illa balaghani bi ismihi wa ismi abi fulan ibn fulan sallallahu alaihi. Apa artinya ini? Allah Subhanahu wa taala kasih penjagaan buat makamnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, dia mengatakan malaikat-malaikat itu menjaga makom diriku. Kemudian malaikat-malaikat itu berdiri di atas pusaraku. Mereka bisa mengetahui bahasa manusia. Kemudian mereka akan menjumpai lisan-lisan umatku yang bersolawat kepada diriku. Next sing solawat yang benci,
misalkan namine sinten Mbak Darmini putrane Pak Darmono ya enten lari IPP sing ngarane Darmini oh namanya emang siapa keren suci Darmini putrane Darmono dahulu sak menika lagi sholat Nabi SAW Nabi asmane wong sing sholat waktu mata Nabi Abu Muhammad Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika akan berarti ini menandakan bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi menandakan bahwa dirinya adalah orang yang melaksanakan diantaranya makna birrul walidain. Karena apa? Mengirimkan nama orang tuanya wonten ngasanipun Nabi Muhammad SAW di mana? Di alam barzakh, alamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sawi ketika dia mengomentari sebuah ayat lahu mu'aqibatu min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada para keturunan Adam, terutama mereka yang beriman. Penjagaannya apa? Dalam tafsir As-Sawi dikatakan ada 10 malaikat menjaga kita itu. Wonten 10 malaikat. Malaikat yang pertama berjaga di mana Habib? Malaikat yang pertama berada di depan kita. Kecuali lagi orang ngarepan ini. Oh ini ada kiriman. Memang panitianya ini hatinya bening ya, hatinya bening terus suci. Amin ya robbal. Buktinya apa nih? Buktinya nih kan tadi saya bilang innama yang dohol inau bimafi ya, hatinya panitia itu memang air putih semua gak ada yang hitam. Nah ya bisa aja Habib biasa gombal ya kagak deh. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka ini kita pundi malaikat kasih Allah Ta'ala kasih penjagaan buat kita. Ada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjaga sip-sipan, sip malam sama si malam hari. Malaikatnya ada 10 ditugaskan sama Allah menurut Syekh Muhammad bin Ahmad As-Sawi. Kalau siang hari juga ada 10 malaikatnya, ada di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Terus kemudian apa? Di umbun kita. Terus kemudian apa? Di depan mata kita ada malaikat ikut menjaga. Kemudian di depan mulut kita. Kemudian ada yang menarik. Ada di atas mulut kita ada 1 malaikat. 1 malaikat ini bertugas apa? Malaikat ini bertugas membawa sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum jenengan yang mangan sholawatan kali Habibnya ampun mangan pete ibu ya. Aja mangan jengkol Pak. Kok malaikat istina dhuwur iki aduh iki sholawatan kurang adab. Berarti mangane jengkol pete. Masya Allah. Oh, berarti sing guyu biasa jengkol. Hadir ini fadilah, ini keutamaan. Dari mana Allah yang kasih buat kita umatnya Nabi Muhammad? Dari mana kita dapat fadilah keutamaan dari Allah sebagai umat Nabi Muhammad? Kita orang biasa, orang yang masih lemah iman, lemah amal, lemah ilmu, masih bakhil, lisannya masih ngegosip. Tapi subhanallah, kita dikasih sama Allah Ta'ala senantiasa rahmat taufiknya, hidayahnya buat kita. Dan kemudian kita dikasih apa? Kemuliaan, fadilah akan amal soleh, terutama diantaranya adalah salawat ala Nabi Agung Muhammad wa kulluhum min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam multamisun. Di dalam burdah dikatakan
Fadilah yang kita dapat itu jangan GR dulu kalau kita ini paling alim, kita paling kaya, paling dermawan, paling ahli ini, ahli itu. Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad dikasih keutamaan kemuliaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam burdah dikatakan wa kulluhum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam multamisun. Semua fadilah keutamaan ini karena sambungannya siapa? Karena sambungannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya ila umamihim atiyah. Yang namanya para nabi, yang namanya para nabi diibaratkan adalah seperti halnya hadiah yang diberikan Allah Ta'ala untuk umat-umatnya. Wa nabiyana lana hadiah. Adapun nabi kita dianugerahkan dari Allah buat kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman adalah apa? Kita diibaratkan memimpin umatnya Nabi Muhammad itu adalah hadiah dari Allah. Pemberian nama hadiah beda atau tidak, Ibu? Beda ya. Nah, kalau sang suami kasih hadiah sama istrinya, hadiah pernikahan, gelang emas sebesar ban Vespa, wah ibunya senang banget nih. Ya, kalungnya sebesar apa ini? Sebesar rantai kapal. Ya, ibu kalau dikasih hadiah sama sang suami senang atau senang? Bahagia atau bahagia? Tanda cinta atau benci? Cinta. Karena apa? Ibu dicintai sama sang suami, makanya sang suami kasih hadiah. Betul atau betul? Ibu kemudian ngeliatin ada orang tidak mampu, orang miskin, orang yang butuh. Kemudian ditanya sama ibu tanya, kenapa Bah, kenapa Kang, kenapa Mas, kok badan kamu lemes? Dia bilang, saya belum makan seharian. Ibu mau kasih atau tidak? Bapak mau kasih atau tidak? Bapak-bapak mau kasih enggak orang itu? Kasih. Ngasihnya itu hadiah atau pemberian? Hadiah atau pemberian? Pemberian. Beda. Pemberian itu dikasihkan lil muhtajin. Pemberian itu dikasihkan sama orang yang butuh. Adapun hadiah lil mahbubin. Yang namanya hadiah diberikan sama orang yang dicintai. Ini yang ketiga siapa, Habib? Yang ketiga adalah Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Imam Syafi'i. Masya Allah. Kemudian saudara-saudariku yang berbahagia tidak kita jadi umatnya Nabi Muhammad, berbahagia kemayang-mayang. Mudah-mudahan malam ini adalah malam kebahagiaan atas rahmat taufik hidayah buat kita semuanya. Curahan rahmat Allah diturunkan di tempat ini, apalagi di bulan Rajab. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamu ala Muhammad. Ya kantuk dibuka. Nggih. Sholawat itu harus semangat. Setuju? Siapa kita? Kurang semangat. Siapa kita? Siapa kita? Itu. Karena Habib Adil ini guru saya akan persembahkan sebuah lagu buat guru saya. Siapa saya tanpa adanya guru saya? Man ana man ana man ana. Yang keras. Kaifana. Hey,
Setuju? Ayo, salawat Nabi Muhammad. Engkaulah murabbi cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, kehilafan dosa yang cinta wasilah yang mulia darimu Syekhona. Cintaku yang suci padamu Rabbi, tak akan tergantikan kekal abadi, karenamu bisa menjadi manusia berakhlak mulia, berkahmu Syekhona. Tepuk tangan buat kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa abiyatihi wa
insya alhamdulillah. Sering dari ngaji wonten masjid, wonten majlis, alhamdulillah. Sering nyambung silaturahmi apa mboten? Sering madani kelambine apa mboten marang kiyaine? Jadi ibu nek kula mboten, Dik. Kula muslimat kiyaine NU. Ada ya. Wonten keterangan menarik para niki sholawat tapi sambil ngaji biar kita mudah-mudahan dapat fadilahnya. Ada lagi? Ada seorang ulama bernama Al-Habib Abdul Bari. Habib Abdul Bari ini suatu ketika beliau membuka kitab Tafsir Rohul Bayan. Kemudian di dalam kitab tafsir itu membahas sebuah ayat, Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah diri kalian ini bersama dengan orang yang siddiq, orang-orang yang benar membuhe agama. Nalikane dikomentari dari Habib Abdul Bari, itu dahulu ada sebuah kisah menarik. Kisah nopo kisah ngata. Zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman sinten? Nabi Musa. Nalikane Nabi Musa kalian poro umatipun, pengikutipun diuber-uber kalian pasukan Fir'aun. Atau nggih? Niku nalikane diuber-uber kemudian Nabi Musa alaihi salam mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian tongkatnya itu diperintahkan untuk digunakan untuk apa? Mujizatnya itu membelah lautan. Ketika kemudian lautan terbelah, jumlah yang terbelah lautan itu menurut di dalam kitabnya itu dikatakan ada 12 belahan. 12 belahan. Seperti halnya jumlah apa itu? Aliran ataupun bani suku di dalam Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Kemudian ketika pasukannya Nabi Musa, ketika pengikutnya Nabi Musa dipimpin oleh beliau, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi kemudian pasukan Fir'aun semuanya binasa. Semuanya binasa. Tidak terkecuali wonten setunggal. Dia ini dihidupkan oleh Allah, dikasih keselamatan oleh Allah. Kata Habib Abdul Bari, dia mengatakan, tahukah kalian satu pasukannya Fir'aun ini yang ikut-ikutan sama pasukannya Fir'aun itu suatu ketika dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada peristiwa itu, yaitu karena nopo sabab dia jalanannya nopo pecine kebetulan sama dengan pecinya Nabi Musa alaihissalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Peci orang yang selamat itu kebetulan sama apa pecinya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu dia lagi berada di sebuah toko. Kemudian ngambil peci, milih-milih peci, warnanya, modelnya, ternyata disenangi nama satu pemuda. Lihatin Nabi Musa. Ya Allah. Dia bilang, lihatin Nabi Musa. Nabi Musa pintar banget kalau milih peci. Warnanya bagus, modelnya kayak kewas, manis kayak Mas Kiki. Jangan-jangan ini ada temen nih. Cowok ya? Oh ada cowok. Ibu-ibu malah. Kemudian ini orang demen nama Nabi Musa alaihissalam. Lihat pecinya, modelnya, warnanya. Akhirnya Nabi Musa ngambil satu, ini pemuda datang ke toko itu ngambil satu. Kemudian dipakai sama dirinya, dia bercermin, aduh, saya kok bagus sekali ya pecinya, mirip sama Nabi, sama Musa katanya. Kemudian, subhanallah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Habib Abdul Bari kemudian mengomentari dan memiliki masyhad. Masyhad itu pandangan. Ini saya ngaji tapi karena ada NU juga sedikit tasawuf saya sampaikan dari awal udah tasawuf ini, udah pakai hikam. Kemudian, subhanallah, ini kata Habib Abdul Bari mengatakan memiliki masyhad. Kalau
dapat pertolongan dari Allah karena sebab cinta sama utusan Allah Nabi Musa. Ya, peci ini adalah bentuk pakaian yang bersifat dohir, jasadiyah. Gimana bagi? Terus bagaimana kalau seandainya di antara kita adalah umatnya Nabi Muhammad, kemudian kita berpegang cinta dengan ajarannya Nabi Muhammad, dan kemudian kita melaksanakan sedikit demi sedikit sunnahnya Nabi Muhammad, kemudian kita mengikuti cecepengan kenceng kalian pewarisan Nabi Muhammad, mereka para ulama, mereka para kiai. Bahkan tidak hanya itu, kita tergabung di dalam sebuah jamiah Nahdlatul Ulama. Cinta kita sama ulama, dekat kita sama ulama, datang ke majelisnya ulama, nyambung ilmu sama ulama, kemudian kita ikuti tindak tanduk akhlaknya ulama, kemudian kita pulang ke rumah, tebarkan nama istri, tebarkan nama anak-anak kita, dididik supaya mereka adalah menjadi pengikut aswaja yang istiqomah, yang kuat. Kemudian dihadiri rahmati oleh Allah, kalau salah satu orang itu selamat karena kebetulan pecinya sama dengan Nabi Musa, terus bagaimana dengan kita yang cinta kepada ulama, yang kita ikuti bukan pakaian dohirnya, tapi yang kita ikuti cinta kepada ulama adalah pakaian takwa. Pakaian takwa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad. Ruhani kita memakai pakaian takwa, yaitu dengan menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita lebih mulia daripada umatnya siapa? Salah satu umatnya siapa? Nabi Musa, yang hanya karena peci. Dari situlah kemudian dia dapat hidayah Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang jamiah Nahdlatul Ulama, kemudian kalian ikut acara wonten rantingan, wonten rutinan sampai dari rutinan wonten muslimatnya kata bu, tolong lagi ada fatayatnya, ibnunya, ibnunya, ansornya, bansernya mana? Banser mah belakang layar biasanya kalau pengajian gak kelihatan. Rizalul Ansornya sahabat saya, Rizalul Ansor itu, Masya Allah, semuanya kita ikut bergerak bersama ulama para kiai untuk syiar Ahlus Sunnah wal. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat orang-orang yang memang cinta sama pewaris Nabi Muhammad, mereka para ulama dan para kiai. Ijo bendera NU, simbole NU, gambar jagat simbole NU, bintang sombong dari NU, salamullah salamullah ala yasin habibullah.
iklan ya. Iklan apa? Saya tidak iklan umroh. Kapan gue? Dompet umroh tapi berangkatnya seminggu lagi. Maka masih tutup. Ikhwani dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.